Untuk network system design lantai 4, kami menggunakan topologi extended star. Lantai 4 kami bagi menjadi 6 distrik dengan satu switch per distrik. Switch yang berseberangan akan kemudian dihubungkan ke sebuah router. Di lantai ini terdapat 3 router utama. Berikut topologi dari ke-6 distrik tersebut dengan satu switch per distrik dan 3 main router. Untuk lantai 5, kami menggunakan layout yang sama seperti lantai 4. Kami membuat 6 distrik dengan satu switch per distrik dan 3 main router untuk saling menghubungkan switch tersebut. Berikut topologi dari ke-6 distrik tersebut dengan satu switch per distrik dan 3 main router. Untuk topologi lantai 4 dan 5, kami menggunakan extended star. Keuntungannya yaitu biaya maintenance yang lebih murah, disaster recovery yang cepat dan mudah, dan lebih aman ketika diserang. Untuk kekurangan topologi ini, router utama di tengah tidak boleh rusak. Jika router utama yang di tengah rusak, maka hubungan antara router paling kanan dan router paling kiri akan terputus. Untuk network system design lantai 6, kami menaruh satu switch dan satu router di setiap ruangan lab. Kemudian, setiap 4 ruangan kita hubungkan ke satu main router, kecuali untuk 3 ruang kelas terakhir ini. Lantai ini akan memiliki 6 main router, dan berikut topologi dari ke-6 distrik tersebut. Untuk topologi lantai 6, kami juga menggunakan extended star. Keuntungannya yaitu biaya maintenance yang lebih murah, disaster recovery yang cepat dan mudah, dan juga selama router kelas masih berfungsi, kegiatan pertukaran data masih berjalan. Kekurangannya yaitu 6 router utama tidak boleh rusak. Dan juga, jika router kelas rusak, semua PC di satu kelas tidak dapat saling berkomunikasi. Untuk asumsi lantai 6, di dalam satu ruang kelas ada 40 PC. 40 PC akan dihubungkan ke switch 48 port. Switch akan dihubungkan ke router kelas. 4 router kelas akan dihubungkan ke satu main router. Ruang SLC berisi 25 PC, ruang server berisi 5 server dan 2 PC. 4 server di-reserve untuk kebutuhan penyimpanan data perkuliahan, sedangkan satu server dijadikan tempat penyimpanan data SLC. Kami juga memiliki asumsi dengan belum adanya kebutuhan untuk bertukar data antar lantai, kami sepakat untuk tidak mengeluarkan biaya tambahan dalam menghubungkan antar lantai kecuali benar-benar dibutuhkan. Untuk menguji apakah jaringan lantai 4 yang kami buat sudah bisa digunakan dengan baik, kami melakukan ping dari PC di distrik 1 ke 5 distrik lainnya. Gambar di samping menunjukkan hasil ping yang telah kami lakukan. Dapat dilihat, semua paket berhasil dikirim, diterima, dan dikirim kembali dari PC di setiap distrik di lantai 4 via router dan switch. Di lantai 5, kami melakukan hal yang sama. Kami melakukan ping dari PC di distrik 1 ke 5 distrik lainnya. Dapat dilihat semua paket berhasil dikirim, diterima, dan dikirim kembali dari PC di setiap distrik di lantai 5 via router dan switch. Untuk lantai 6 juga sama, kita melakukan ping dari PC di distrik 1 ke 5 distrik lainnya. Semua paket berhasil dikirim, diterima, dikirim kembali dari PC di setiap distrik di lantai 6 via router dan switch. Baik, selanjutnya saya Rizky Budiman akan menjelaskan biaya lantai 4, 5, dan 6. Nah, untuk biaya lantai 4, ada kabel UTP twisted pair sepanjang 700 meter, di mana harga per meternya itu Rp1.000, jadi totalnya Rp700.000. Lalu ada RJ45, 70 buah, di mana harga per buahnya itu Rp1.000, jadi totalnya Rp70.000. Selanjutnya ada switch Cisco SG 110, 16 port, 6 buah, di mana harga per buahnya Rp6.300.000, jadi totalnya Rp37.800.000. Lalu terakhir ada router 3 biji, Cisco 900, di mana totalnya 60 juta. Nah, ini biaya keseluruhan untuk lantai 4 itu Rp98.570.000. Nah, untuk biaya lantai 5 itu hampir mirip dengan biaya lantai 4. Perbedaan utamanya hanya di RJ45, di mana dia membutuhkan dua buah lebih banyak. Jadi totalnya 72.000. Dimana yang lainnya tetap sama. Kabel UTP to set pair 700 meter juga, 700.000. Switch Cisco 16 port, 6 buah, 37,8 juta. Dan router Cisco 900, 3 buah di 60 juta. Harga biaya keseluruhan untuk lantai 5 sebanyak 98.572.000 rupiah.
Nah, untuk biaya lantai 6 yang lebih banyak, ini kabel UTP to set pair sepanjang 8.000 meter, di mana biayanya 8 juta. Lalu ada RJ45 juga sebanyak 1.414, biayanya 1.414.000. Lalu kita switchnya memakai Cisco Smart Switch 23, sebanyak 23 biji, mana harga totalnya, biaya totalnya 236.900.000 rupiah. Terakhir router sebanyak 29 buah, router Cisco 900 dengan biaya 580 juta. Nah, untuk biaya keseluruhan itu lantai 6 826.314.000 rupiah. Saya dari kelompok 2 dan saya di sini akan menjelaskan satu materi awal komputer network kami. Jadi di sini saya akan menjelaskan IP addressing yang kami gunakan untuk lantai 4, 5, dan jadi untuk ketiga lantai berikut kami menggunakan FLSM atau Fixed Line Subnet Mask. Kami memilih FLSM karena alasan kesederhanaan. FLSM membuat subnet yang sama besar ukurannya sesuai dengan jumlah host. Setelah membagi total ruangan di lantai 4 ke dalam 6 distrik, kami mempertimbangkan bahwa jumlah PC host setiap distrik adalah kurang lebih sama. Jadi daripada kami menggunakan VLSM, padahal distrik yang PC-nya lebih kecil dari highest host berjumlah sangat sedikit, lebih baik kami samakan saja subnet masknya dan membuang sedikit IP address dari distrik yang jumlah hostnya sedikit. Ketika nanti kita akan melakukan routing, maka IP addressing dengan FLSM akan memudahkan routing karena tidak ada subnet mask yang berbeda sehingga tidak ada rentan akan kesalahan konfigurasi karena mungkin ketidaktelitian seseorang saat mengkonfigurasi. Untuk semua lantai kami menggunakan IP private class. Untuk lantai 4 dan 5 kami menggunakan FLSM dengan subnet mask /29. Kami mengambil ini dari host di suatu distrik yang berjumlah 5 host. Maka ada 5 IP yang dapat digunakan di setiap distrik. Kami menggunakan IP 192.168.0. Dengan X adalah angka yang diperoleh dari angka terakhir default gateway. Kemudian ditambah nomor PC. Misalnya di ruangan 402 adalah PC 1. Maka IP-nya adalah 192.168.0.1. Kemudian untuk menyambungkan router kami menggunakan IP 192.168.100.x/27. X diperoleh dari 0, kemudian 2 pangkat 5 dikali N adalah nomor router. Berikut ini IP address yang kami gunakan untuk lantai 4 dan 5. Ini lantai 4, ini lantai 5. Dan untuk lantai 6 kami menggunakan FLSM dengan subnet mask /26. Kami mengambil ini dari highest host di ruangan yang berjumlah 40 host. Maka ada 61 IP yang dapat digunakan di setiap ruang. Kami menggunakan IP 192.168.0.x dengan X merupakan angka yang diperoleh dari angka terakhir default gateway, kemudian ditambah nomor X. Ketika angka X sudah mendekati 255, maka X akan diulang kembali dari 0, tetapi oktet ketiga ditambahkan 1. Misalnya 192.168.0.192 di ruangan 604, di ruangan 605 dijadikan 192.168.1.0 dan dilanjutkan kembali seperti biasa. Untuk menyambungkan router kelas ke router utama, kami menggunakan IP 192.168.100.x/28. X diperoleh dari 0, kemudian 2 pangkat 4 dikali N, dengan N adalah nomor router. Untuk menyambungkan main router ke main router lainnya, kami menggunakan IP 192.168.200.x/28 dengan sama dengan 0. Kemudian dilanjutkan 2 pangkat 4 dikali N dengan N adalah nomor router.
Berikut ini adalah IP address yang kami gunakan untuk lantai ini di ruangan lantai 6. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai routing untuk lantai 4, 5, dan 6. Jadi kami menggunakan static routing karena lebih aman, dikarenakan segala perubahan dimasukkan satu persatu. Sistem tidak mungkin mengacakkan jaringan dengan perubahan otomatis dan lebih mudah daripada dynamic routing. Seperti ini contoh window configuration untuk memasukkan routing table. Jadi bila ingin dari router 0 ke bagian kotak yang warna kuning ini, kita pertama perlu memasukkan network yang terjadi dari IP dari network yang ingin dikenalkan. Maka pada kasus ini jadi 92.168.0.8 dan subnet masknya juga dimasukkan di sini. Kemudian IP yang perlu dilewati untuk ke jaringan network. Maka dalam hal ini itu IP yang bagian sini jadi 192.168.102. Kemudian untuk ke lantai 6 juga digunakan hal yang sama, static routing karena alasan yang sama. Tapi berikut contohnya IP dari network ini yang ingin dikenalkan jadi 192.168.40. Kemudian subnet masknya juga dimasukkan dan next hop. Jadi tombol add bisa digunakan untuk memperkenalkan semua bagian dari jaringan yang ingin dikenalkan kepada jaringan tersebut. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang protokol layer aplikasi yang kami gunakan untuk lantai 4 dan lantai 5. Protokol yang pertama adalah MIME. Jadi MIME ini akan memungkinkan kita untuk mengirimkan email dengan karakter non-ASCII. Jadi misalkan kalau kita mau mengirim file seperti image atau video, kita dapat melakukannya dengan protokol MIME. Tidak seperti SMTP yang hanya memungkinkan karakter-karakter ASCII saja. Kemudian protokol yang kedua adalah DNS. Jadi DNS atau Domain Name System memungkinkan kita untuk dapat membuka web tertentu tanpa harus mengingat IP-nya. Protokol ini diperlukan karena manusia cenderung lebih mudah mengingat nama domain dibanding mengingat IP address web tertentu. Dan protokol yang terakhir adalah HTTP dan HTTPS. Dengan kedua protokol ini, kita dapat membuka web di internet dengan aman. Apalagi dengan menggunakan HTTPS yang merupakan secure version-nya dari HTTP. Akan tetapi, karena keterbatasan ruangan di lantai 4 dan 5, kami tidak dapat membuat server fisik untuk mengimplementasikan protokol-protokol tersebut. Maka kami menyarankan untuk membuat virtual server di cloud untuk dapat mengimplementasikan protokol tersebut. Kemudian untuk protokol layer aplikasi di lantai 6, sebenarnya hampir sama seperti lantai 5, namun ada tambahan berupa FTP. FTP adalah File Transfer Protocol. Protokol ini diperlukan agar mahasiswa bisa mengupload file ke server, kemudian pengajar dapat menarik file tersebut dari server. Untuk lantai 6, karena memang ada ruangan yang sudah didesain untuk menjadi server, maka kami dapat menaruh protokol-protokol tersebut di dalam server fisik dan tidak perlu menaruhnya di cloud. Sekarang saya akan mendemonstrasikan beberapa protokol yang kami gunakan di lantai 6. Jadi kami sudah membuat topologi dan simulasi network kita di Cisco Packet Tracer. Di sini di video list window diketahui bahwa semua ping yang telah kami lakukan sudah successful. Artinya semua PC di jaringan lantai 6 itu terhubung. Sekarang saya akan memperlihatkan konfigurasi servernya. Di server ini untuk HTTP dan HTTPS kita nyalakan. Kemudian ada index.html yang merupakan replika file dari website Bluejack. Kemudian untuk di DNS, kita memasukkan 192.168.2.194, yaitu IP address dari server itu. Kemudian untuk domain name-nya, kita namakan bluejack.com. Lalu di bagian email, kita sudah membuat 4 user yang dapat saling mengirimkan email. Untuk bagian email, kita menyalakan SMTP dan POP3-nya. Kemudian di FTP, kita membuat beberapa use case user yang dapat melakukan read, write, delete, rename, dan list. Kemudian ada satu user yang hanya dapat melakukan write.
Kemudian server kelima kami dedikasikan untuk segala hal yang berhubungan dengan SLA. Jadi di HTTP dan HTTPS ini kami membuat satu file index.html. Jadi index.html ini merupakan replika dari website SLA. Kemudian DNS-nya kami juga nyalakan. Kami namakan domainnya sebagai sla.com dengan IP address 192.168.2.198 yang merupakan IP address dari server 5. Sekarang saya akan mendemonstrasikan DNS yang telah dibuat. Jadi di sini kan ada 609 PC1. Kita hanya perlu masuk ke web browsernya. Kemudian kita mengetik http bluejack.com. Lalu kita go. Dan di sini ada tulisan Welcome to Bluejack. Jadi bluejack.com ini merupakan DNS dari IP address dari server 1. Kemudian untuk server 5 yang punya DNS bernama sla.com hanya bisa diakses melalui PC di SLC. Jadi di sini ada replika dari website SLA yang diakses melalui SLC PC1. Sekarang saya akan mendemonstrasikan tentang FTP. Jadi untuk FTP, kita perlu masuk ke command prompt-nya. Dan perlu mengetik FTP 192.168 2194 yang merupakan IP address dari server 1. Di sini kita perlu memasukkan username-nya, setelah itu password. Oke, misalkan saya akan membuat satu file txt baru untuk diupload ke FTP. Saya save filenya dengan nama hello.txt. Kemudian dari sini kita kembali lagi ke command prompt-nya. Kemudian saya akan menaruh filenya di FTP. Put hello.txt. Jadi sekarang kalau kita lihat di server 1, di bagian services, FTP, ada satu file baru namanya hello.txt. Kalau kita control open, sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana seseorang dapat menarik file dari FTP. Pertama, dia harus connect ke FTP 192.168.2.194, yaitu FTP servernya. Kemudian masukkan username dan passwordnya. Lalu untuk mengambil filenya, get hello.txt. Jadi di sini di PC 609 sudah ada hello.txt-nya. Setelah itu saya akan mendemonstrasikan fitur email yang dapat diakses di lantai 6 ini. Dari sini, dari SLC PC1, kita membuka email. Kemudian dari configure mail, di sini kita sudah mengkonfigurasi user information, server information, dan login information-nya. Jadi di sini incoming mail servernya adalah server 1, dan outgoing mail servernya adalah server 1 juga. Di sini kita coba compose.
Setelah di-compose, kita send. Di sini kita sudah bisa melihat tulisannya send success. Kemudian kita ambil dari PC 25. Dari sini kita coba menggunakan tombol receive. Dan di sini sudah ada mail baru yang temanya hello. Kemudian kita coba reply. Lalu kita send ulang. Di sini sudah send success, kita coba buka lagi di SLC PC1. Kita tarik dengan tombol receive. Dan di sini sudah ada reply-nya. Sekian penjelasan kami mengenai jaringan yang telah kami rancang. Terima kasih.